Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu ada video yang sedikit menarik karena si Bahar bin Smith ini sepertinya banyak orangnya yang datang kemudian dia mencium kakinya. Geli-geli ya. Orang mencium kaki apa sih ya. Nah, kenapa ini penting sahabat-sahabat? Karena akhir-akhir ini itu banyak sekali orang yang terpukau atau semacam terhipnotis hanya karena isu-isu habib. Saya juga mungkin ya di kampung saya tidak ada yang seperti itu, jadi tidak mudah ikut-ikutan sama orang-orang yang seperti itu. Tapi ini bagi saya aneh bin ajaib, kok orang ada yang seperti itu ya. Dia kan manusia, saya juga manusia, mereka juga manusia. Jadi bedanya iu dengan air, tidak ada lah bedanya ya. Tapi ini karena ini keanehan saja, ada si Bahar bin Smith ini diperlakukan seperti itu. Saya menjadi geli sahabat-sahabat. Nah, tetapi ini sahabat-sahabat ada karena kejadian itu dicoba direspon oleh pegiat media sosial yaitu Denny Siregar. Dan saya kira penjelasan Denny Siregar ini juga ya masuk akal dan bisa diterima, dan inilah nalar yang paling sesuai dengan kebangsaan kita. Seperti apa itu? Mari kita lihat videonya. Saya nonton video Bahar Smith yang dicium kakinya oleh para santri-santrinya, sebenarnya pengen ketawa. Sampai saya akhirnya sadar bahwa itulah yang terjadi di masa lalu saat Indonesia dijajah ratusan tahun lamanya oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam catatan sejarah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, mereka membagi kelas untuk beragam penduduk Indonesia di masa itu. Dan itu tertuang di Undang-Undang Kolonial Belanda tahun 1884. Ada 3 kasta atau pemisahan status sosial dalam undang-undang itu. Kasta pertama dan tertinggi sudah pasti dipegang oleh orang Eropa sendiri atau khususnya Belanda sebagai penjajah. Sedangkan kasta kedua atau paling tengah adalah ras India, Arab, dan Tionghoa sebagai kelas pedagang. Dan kasta yang paling rendah, ya siapa lagi kalau bukan para penduduk asli Indonesia yang disebut sebagai pribumi atau bahasa asingnya adalah inlander. Inlander ini adalah bahasa ejekan dari penjajah untuk kaum pribumi di Indonesia pada masa penjajahan. Mereka yang disebut inlander ini harus menerima takdirnya hanya dipekerjakan sebagai budak yang kadang dibayar, kadang enggak. Mirip sekali dengan sistem apartheid dulu di Afrika Selatan. Dan mungkin karena begitu lamanya kita dijajah, sampai nggak sadar bahwa mental sebagian dari kita berubah menjadi mental budak. Orang yang selamanya ada di bawah untuk diinjak, dimanipulasi, dan dianggap tidak ada. Kalau melihat video bagaimana Bahar Smith begitu angkuhnya duduk dan menerima cium kaki dari para santrinya tanpa sedikit pun usaha dari dia untuk menolak karena risih, maka makin jelaslah bahwa di sebagian masyarakat Indonesia mental terjajah atau mental budak itu masih berbekas. Mental inilah yang menjadikan negara ini sulit keluar dari status negara berkembang. Masih untung kita tidak masuk di kategori negara terbelakang. Banyak orang Indonesia yang masih terpukau dengan pangkat, harta, dan nasab atau garis keturunan.
Ketika berhadapan dengan orang yang berpangkat, berharta, atau berketurunan raja misalnya, mereka langsung rendah diri sehingga tanpa sadar kehilangan dirinya sendiri. Mereka takut kalau membantah orang-orang yang kelasnya di atas mereka, mereka akan mendapatkan hukuman, entah itu hukuman di dunia atau nanti di akhirat. Itulah kenapa dari beberapa keturunan Arab, mereka masih setia memegang gelar Habib sebagai tanda bahwa mereka punya darah biru sebagai keturunan Nabi Muhammad. Darah biru ini yang memungkinkan mereka untuk mengkapitalisasi segala hal yang berhubungan dengan Nabi, baik berdasarkan sejarah maupun berdasarkan penafsiran dari mereka sendiri. Orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab adalah contoh terkenal dari mereka yang jualan nasab atau garis keturunan untuk kepentingan pribadinya mereka sendiri. Mereka kaya dari menjual nama Nabi dengan memelihara umat-umat yang bermental budak dengan ancaman bahwa menyakiti cucu Nabi itu sama seperti mereka menyakiti Nabi sendiri. Dengan gelar Habib dan ulama, mereka ini seolah mendapatkan kekuasaan untuk mengubah banyak hal, termasuk kekuasaan. Itulah kenapa orang-orang yang menyanjung gelar Habib dan ulama sebagai alat untuk mengontrol banyak manusia ini condong untuk memuja sistem khilafah. Karena sistem khilafah itu akan memuluskan jalan mereka untuk berada di puncak kekuasaan dan membuat mereka akan semakin kaya secara material. Sistem khilafah itu adalah sistem di mana pemerintahan akan diisi oleh banyak ulama-ulama. Padahal yang namanya ulama, mereka boleh pintar secara ilmu agama, tapi belum tentu cocok untuk ada di sistem pemerintahan. Tapi mau bagaimana lagi? Itulah yang terjadi sekarang ini. Semakin banyak orang yang terjebak untuk memuja gelar seseorang, mereka akan semakin merendahkan dirinya sendiri. Mereka tidak bisa menemukan dirinya dan kebanggaan akan dirinya. Sehingga bahkan hidupnya diserahkan kepada mereka yang bergelar Habib. Di saat cuci otak itu berhasil, maka orang-orang ini menjadi objek yang gampang sekali dikapitalisasi. Rezeki yang mereka dapat dari keringat mereka sendiri, mereka persembahkan dalam bentuk donasi dan sumbangan buat majelis internal. Hanya karena menganggap bahwa ini bagian dari perintah Tuhan. Orang yang bergelar Habib buat mereka ini lebih layak diberikan donasi daripada orang miskin di sekitar. Kenapa? Karena di gelar Habib itulah ada harapan bahwa para cucu Nabi itu bisa mengubah takdir hidup mereka yang miskin atau sedang terjerat masalah. Kalau harus donasi ke orang miskin juga buat apa? Wong sama-sama miskin, sama-sama nggak bisa mengubah takdir. Buat saya pribadi, seandainya ya saya keturunan Nabi atau jadi pejabat lah misalnya, maka itu sebenarnya bukan sebuah peluang, tetapi justru menjadi sebuah beban besar. Gelar itu adalah sebuah siksaan karena tanggung jawabnya sangat besar, karena menjadi rujukan dan panutan dari banyak orang. Semakin besar orang mengikuti kita dan menjadikan kita panutan, makin semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita laporkan nanti kepada Tuhan. Tapi orang sekarang ini beda. Gelar Habib diobral-obral seolah itu sebagai anugerah untuk mendapatkan kemuliaan di dunia. Cobalah lihat Rizik dan Bahar. Mobil mereka bagus-bagus, rumah mereka besar-besar, pakaian mereka mahal-mahal. Tapi umatnya banyak yang miskin dan kekurangan. Apakah itu perilaku Nabi? Jelas bukan. Mereka jauh dari itu. Mereka hanyalah orang yang ingin menjadi seperti Nabi, tapi tidak kuat secara mental ketika mendapatkan sanjungan. Setiap sanjungan yang mereka dapat itu seperti galian kubur yang mereka gali sendiri dan semakin dalam. Oke, sahabat-sahabat, itu tadi videonya. Kita sudah lihat ya. Saya kira kejadian pertama, video pertama itu si Bahar bin Smith yang lagi sedang dicium kakinya. Kalau saya secara pribadi harus direkomendasikan ya di Muri, bahwa itu sebuah tradisi yang paling unik terunik di dunia. Ya, saya juga tidak aneh
bukankah itu yang kayak model-model penjajah ya, yang seperti itu? Saya kira ini betul-betul sebuah dogma yang kelewatan. Sampai sujud-sujud cium kaki. Waduh. Saya tidak tahu hukumnya apa atau apa, tetapi secara tradisi dan budaya, saya kira itu betul-betul di luar daripada kemanusiaan itu. Yang disuruh orang jongkok di depan. Apa yang disampaikan oleh Denny, sahabat-sahabat, Denny Siregar, saya kira itu sebuah konsep pembelajaran dan sejarah yang harus kita tahu semua. Siapa yang menetapkan misalnya kasta, 3 kasta di Indonesia itu? Itu terjadi di zaman perang, di zaman Belanda, penjajahan. Itu artinya, kasta Eropa itu datang di Indonesia. Selain dari mengambil kekayaan kita, juga itu ikut menjajah secara ekonomi, secara politik. Nah, orang yang masuk di kampungnya orang, dengan berada di posisi itu namanya penjajah. Ya, orang bilang saya datang baik-baik, saya mau memperbaiki masyarakat. Ya, itu berbalutkan itu. Belanda juga kan sama. Sama itu Belanda, penjajah. Nah, yang disayangkan adalah orang-orang yang menjadi pengikut mereka, ya. Waduh. Apa ya? Doktrin apa ya yang saya jadi heran, sahabat-sahabat, orang-orang yang seperti itu, ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Denny sekaitan dengan paradigma, saya kira ini menjadi bagian yang harus kita suarakan, sahabat-sahabat. Bahwa penjajahan itu sudah tidak ada. Orang itu sudah harus bebas di dalam menentukan bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia bisa hidup. Bukan karena si A, si Pulang, si ini, si ini, si ini. Apalagi sekarang, kondisi hari ini. Banyak sekali lah. Mengatasnamakan ningrat, mengatasnamakan Habib, Abaib, hanya karena ingin mendapatkan uang, kekayaan. Ingin menikmati kekayaan. Itu yang banyak hari ini. Ya beda lah kalau misalnya pejuang-pejuang dulu. Tapi kan banyak juga kan kiai-kiai, ulama-ulama Nusantara kita ini yang memperlihatkan adab-adab yang baik. Dengan ikhlas dia berjuang, bukan dengan ikhlas dia menjajah. Bukan. Itu. Nah, silahkan sahabat-sahabat melihat, menganalisa ya, seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat menyimpulkan sendiri. Kemudian sampaikan kepada sanak famili, keluarga, warga kita bahwa itu tidak layak diikuti bagi orang-orang yang hanya tanda kutip mendapatkan sesuap nasi dari kelemahan dan kekurangan orang lain. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.